Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muhtaramin, hari ini saya ingin mengajak seluruh pemirsa yang budiman untuk mendengarkan satu kisah yang nama daripada yang kita kisahkan saat ini adalah seorang sahabat yang kita semua sudah mengenal namanya, kebesaran, reputasinya. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajak istrinya menolong orang yang akan melahirkan. Kita mulai. Ketika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, kadangkala ia sering berkeliling dari rumah ke rumah pada malam hari untuk menjaga kotanya. Suatu saat ketika sedang meronda, ia melihat sebuah tanah lapang. Di sebuah tanah lapang ada sebuah kemah dari bulu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika beliau mendekati, beliau menjumpai seorang lelaki yang sedang duduk di depan kemah dan terdengar rintian seseorang dari dalam kemah. Setelah memberi salam, Umar radhiyallahu an duduk di dekat lelaki itu sambil bertanya, "Siapakah kalian?" Lelaki itu menjawab, "Kami adalah rombongan musafir yang tinggal di hutan. Kami datang untuk meminta bantuan keperluan kami kepada Amirul Mukminin." Lalu Umar radhiyallahu an berkata, "Jika ada keperluan, aku bersedia membantumu." Lanjut beliau, "Mengapa terdengar suara rintian dari dalam?" Lelaki itu menjawab, "Silakan pergi dan urus saja pekerjaanmu sendiri." Setengah memaksa, Umar radhiyallahu an tetap bertanya, "Mengapa seperti terdengar suara orang kesakitan?" Lelaki itu terpaksa menjawab bahwa istrinya hampir melahirkan dan sedang dalam kesakitan. Maka Umar radhiyallahu an bertanya, "Apakah ada seorang wanita yang membantunya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada." Maka Umar radhiyallahu an segera kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Ummu Kulsum radhiyallahu an, "Ada pekerjaan berpahala besar untukmu." Istrinya bertanya, "Pekerjaan apakah itu?" Umar berkata, "Istri seorang warga kampung sedang kesakitan karena hampir melahirkan tanpa ada yang membantunya." Istrinya langsung menjawab, "Ya, untuk suatu kebaikan aku selalu siap. Bagaimana tidak bersedia, sedangkan ia adalah anak dari Fatimah radhiyallahu an, atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Umar menyuruhnya agar segera mempersiapkan keperluan untuk melahirkan seperti minyak, ketel, dan sebagainya. Juga dibawa serta minyak samin, gandum, dan sebuah panci. Lalu mereka pergi, sedangkan Umar radhiyallahu an berjalan di belakangnya. Setibanya di sana, Ummu Kulsum radhiyallahu an segera masuk ke dalam kemah. Umar segera menyalakan tungku, kemudian memasukkan biji-biji gandum ke dalam panci. Setelah persalinan selesai, dari dalam Ummu Kulsum radhiyallahu an berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada saudaramu dengan kelahiran anak laki-laki." Ketika ucapan Amirul Mukminin terdengar oleh lelaki pemilik kemah itu,
ia langsung gemetar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak usah khawatir. Lalu panci masakan tadi dimasukkan ke dalam kemah. Ummu Kulsum radhiyallahu anha memberi makan ibu yang baru melahirkan tadi. Kemudian panci dikeluarkan. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki itu, ambillah, kamu juga harus makan, karena malam ini kamu akan berjaga sepanjang malam. Setelah semuanya selesai, Umar dan istrinya pulang ke rumah. Sebelum pulang, Umar berkata kepada lelaki itu, datanglah kepadaku besok, ada sesuatu yang akan aku berikan untukmu. Faedah dari kisah ini, adakah seorang raja atau pemimpin atau orang kaya pada zaman ini yang memperdulikan keperluan orang miskin? Atau membantu musafir dengan mengajak istrinya pada malam hari memasuki hutan atau perkampungan untuk membantu orang miskin. Apalagi dengan tangannya sendiri mau memasakkan makanan untuk mereka. Jangankan orang kaya, adakah ahli agama yang mau melakukannya? Inilah yang harus kita renungkan. Kita selalu menyebut namanya, kita selalu berharap mendapatkan keberkahannya. Namun adakah kita beramal seperti amalannya? Mudah-mudahan kisah ini menjadikan teladan bagi kita dan menjadikan diri kita berusaha memperbaiki bagaimana kita mengikuti langkah-langkah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.